Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ridudi Putra dari kelas karyawan Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan kembali ringkasan dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen dari materi pertemuan pertama sampai terakhir. Arti manajemen. Manajemen to manage control, mengatur, mengendalikan, menangani atau mengelola. 1. Pengelolaan, pengendalian, penanganan atau managing. 2. Perlakuan secara terampil atau skillful treatment. 3. Gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Perkembangan generasi manajemen. 1. Generasi jungle management. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri, pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama orang yang saling bekerja sama. Prinsip doing thing by ourselves. 2. Generasi manajemen by direction. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor, 1856 sampai 1915. Cirinya penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan, sering disertai penggunaan paksaan. Mulai berkembang teori-teori kepemimpinan dinamakan manajemen by direction. Prinsip doing things through by the other people. 3. Generasi manajemen by targeting atau manajemen by objective. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopornya Peter F. Drucker mengutamakan nilai produktivitas. Yang keempat, value creative management. Tokohnya Brian L. Joyner. Ciri utama memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah, serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Fokus pada produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan atau customer satisfaction. Yang kelima, knowledge and human working management. Tokoh Charles M. Savage. Bukunya Fit mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu, pelanggan maupun anggota organisasi. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Fungsi manajemen. 1. Fungsi-fungsi organik mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. 2. Fungsi-fungsi pelengkap tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis dan efektif. Contohnya budaya organisasi, tata ruang, kantor, dan lain-lain. Prinsip-prinsip manajemen. 1. Division of work, pembagian pekerjaan, spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. 2. Authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin atau disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh, dan taat pada norma, peraturan, dan ketentuan dengan ikhlas dan senang hati tanpa paksaan. 4. Unity of command, kesatuan perintah, perintah, laporan, dan tanggung jawaban kepada seorang pimpinan. 5. Unity of direction, kesatuan arah, seorang kepala dan satu rencana. 6. Subordination of individual interest to general interest, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. 7. Remuneration of personnel, gaji, upah, dan penghasilan. Sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. 8. Centralization atau sentralisasi, disentralisasikan atau disentralisasikan pada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang lebih baik. 5. Scalar chain, jenjang hierarki, tingkatan wewenang dan tanggung jawab tertinggi atau terendah. Tidak boleh menyimpang atau dapat dipersingkat. 10. Order atau ketertiban, material dan sosial bagi tempat, sesuatu dan seseorang. 11. Equity atau keadilan, sikap pemimpin yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan, dan ketataan bawahan. 12. Stability of turnover of personnel, stabilitas jabatan pegawai. 13. Kepastian, kestabilan dalam bekerja. 14. Inisiatif atau prakarsa, kesempatan berprakarsa atau indikasi adanya kepuasan. 15. Spirit de corps, kesetiakawanan, teamwork dan komunikasi yang baik. Unsur-unsur manajemen. 1. Man, manusia.
sangat menentukan. Manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja. Titik pusat sentral atau central point manajemen. 2. Money atau uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. 3. Mesin atau alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. 4. Metode atau metode cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah pekerjaan. 5. Materials atau bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. 6. Market atau pasar. Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Teori manajemen. 1. Scientific management atau teori insentif 1903. Tokoh Tyler, Fayol, Gulick, Urwig fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time and motion study, studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja. Setiap orang dalam organisasi atau tinggi atau rendah harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. 2. Teori hubungan manusia, human relation. Tahun 1930, tokoh Follett, Mayo, Riotsberger senggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja. Hubungan yang dinamis dan harmonis. 3. Behavior science. Teori perilaku 1950. Tokoh Chester Ibanez dan Herbert Simon. Gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi. Formal, work behavior, informal, organizational. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya. Untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tingkatkan produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Perencanaan atau planning. Arti perencanaan, bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan, antara lain W.H. Newman. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Louis A. Allen. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan. 1. Interpretasi, dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum, general polisi dari bentuk kerjasama atau manajemen. 2. Forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. 3. Koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4. Ekonomis, mengandung prinsip ekonomis hemat agar kegiatan manajemen efisien. 5. Pedoman, jadi pedoman patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. 6. Kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. 7. Preventive control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas. Manajemen. Prinsip atau asas perencanaan. 1. Contributor, membantu tercapai tujuan manajemen. 2. Primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. 3. Pervasivitas, mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. 4. Alternatif, adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. 5. Efisiensi, nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. 6. Limiting factor, faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. 7. Fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. 8. Strategis, punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Macam-macam perencanaan, penggunaan proses,
Jangka waktu, wilayah, tempat pelaksanaan, materi, objek, segi umum dan khusus. F. Sumber perencanaan. Kebijakan pucuk pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, prakarsa dari dalam, membuat perencanaan. 1. Perorangan atau tenaga staf. 2. Unit staf bagian perencanaan. 3. Panitia badan perencanaan. 4. Kontraktor atau konsultan. H. Tindakan langkah-langkah pokok perencanaan. 1. Menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. 2. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. 3. Mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul. 4. Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana, milih rencana yang diajukan, memantapkan perencanaan, mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. 5. Menetapkan planning alternatif. 6. Memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. 7. Membuat sintesis, metode atau alternatif penyelesaian. 8. Mengatur urutan waktu rencana secara terperinci. 9. Mengadakan evaluasi penilaian. I. Perencanaan yang baik. 1. Mengetahui sifat atau ciri prinsip perencana yang baik dan sebagainya. Mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai perincian yang teliti, tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan, bersifat sederhana, luwes. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko, bersifat praktis atau pragmatis, merupakan forecasting. 2. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab sebagai berikut. What? Apa? Tujuan apa yang perlu dilakukan? When? Kapan? Waktu? Kapan hal tersebut dilakukan? How? Bagaimana? Cara mengerjakannya? Bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut? Who? Siapa? Tenaga kerja. Siapa yang melakukan pekerjaan tersebut? Where? Di mana? Atau tempat? Di mana pekerjaan itu harus dilakukan? Why? Mengapa? Keperluannya mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. 3. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah atau scientific technique of problem solving. Melalui langkah mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi, mengumpulkan data atau collect data, menganalisa data-data, analysis of data, menentukan beberapa alternatif, determination of several alternative, memilih cara yang baik, selection of the seemingly best way from among alternative, pelaksanaan, execution, penilaian hasil, evaluation of result. Pengorganisasian atau organizing. A. Arti organisasi. James D. Money. Organisasi adalah bentuk setiap perikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. George R. Terry. Organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus. B. Hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Organisasi sebagai proses atau dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi, formal dan informal. C. Unsur organisasi, kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. D. Fungsi organisasi, mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpangsiuran kerja, menentukan pedoman-pedoman kerja. E. F. Prinsip organisasi. Ada 12 prinsip organisasi sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan atau the objective dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas agar terjadi penghematan tenaga, material, waktu. 2. Kesatuan arah atau unity of direction. 3. Kesatuan perintah atau unity of command. 4. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang, delegation of authority. Ada 3 jenis. Pelimpahan wewenang ke bawah dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah.
Pelimpahan wewenang horizontal, penyerahan kekuasaan antara pejabat yang sederajat. Yang ketiga, pelimpahan wewenang ke atas, penyerahan dari pejabat bawahan kepada pejabat atasannya. 5. Pembagian tugas atau distribution of work, bagian kerja, homogeneous assignment, departementasi atau divisionisasi. Pedoman pembagian kerja sebagai berikut: jumlah unit organisasi semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Organisasi mempunyai fungsi bulat dan berkaitan satu sama lain. Pembentukan unit baru hanya dilakukan bila unit yang ada tidak tepat lagi menampung kegiatan yang sangat berbeda. Secara garis besar, dalam suatu organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. 6. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. 7. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. 8. Adanya jaminan jabatan, security of tenure. 9. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang yang harus timpal dengan jasa yang diberikan. 10. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya, the right man in the right place on the right time. 11. Kemampuan pengawasan, span of control atau jenjang bertangga, hierarki, tergantung beberapa faktor. Subjektif, kecakapan dan keahlian, pengalaman, kesehatan, umur, bakat, kepemimpinan seseorang, kepribadian, kedudukan sosial, dan lain-lain. Objektif, faktor dari luar diri seseorang, faktor lingkungan, jenis pekerjaan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kestabilan organisasi, jarak antara pengawas dan bawahan, banyak sedikitnya pekerjaan pada bawahan atau atasan. Yang ke-12, koordinasi. Unsur-unsur koordinasi: kualitas, kuantitas, waktu. Penentuan determinasi, arah dalam tindakan-tindakan kerja. G. Bentuk organisasi. 1. Lini atau garis, line organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif, chief eksekutif, dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Sifat atau ciri-ciri, organisasi kecil, jumlah pegawai sedikit. Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi. Hubungan kerja bersifat langsung atau face-to-face relationship. Spesialisasi yang dibutuhkan rendah. Anggota organisasi saling kenal-mengenal. Tujuan sederhana, alat-alat sederhana, struktur organisasi sederhana. Produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam. Pimpinan organisasi seorang tunggal. Garis komando ke bawah kuat. 2. Organisasi staff atau staff organization adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain dalam mencapai tujuan secara keseluruhan, tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. 3. Organisasi lini atau garis dari staff, line and staff organization. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta dimiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Sifat atau ciri-ciri: tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural, lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. 4. Organisasi tipe panitia, committed type of organization, adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif, terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Sifat atau ciri-ciri: pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif dan kelompok orang. Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force. Bentuk lain organisasi menurut De Liang-ji merupakan orang yang memegang pimpinan. Bentuk tunggal dipimpin oleh satu orang, bentuk komisi dipimpin oleh lebih dari satu orang, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi. Bentuk lurus, bentuk fungsional, bentuk lurus dan fungsional. Bagan organisasi, Henry J. Hedges. Piramid, horizontal, vertikal, lingkaran, lukisan. Masing-masing bagan kecuali bentuk lukisan dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut: struktural, fungsional, jabatan, nama. Pergerakan atau activity, George R. Terry menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmo Sudirjo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa terminologi pergerakan dalam bahasa asing, antara lain actuating, yaitu pergerakan orang lain secara umum dari belakang. Directing, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan. Pimpinan terkesan jauh dari pelaksana dan berada di samping. Commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando, dan kadang paksaan. Pemimpin terkesan berada di atas. Motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi. Pemimpin terkesan berada di tengah-tengah. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh teladan yang baik. Teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dan dengan dorongan yang ada dalam diri. Teori tingkat kebutuhan atau hierarchy of needs oleh Abraham Maslow ada 5 tingkatan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis 85%, kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual. 2. Kebutuhan rasa aman 70%, kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. 3. Kebutuhan untuk merasa memiliki 50%, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. 4. Kebutuhan akan harga diri 40%, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. 5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 10%, kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberi penilaian dan kriteria terhadap sesuatu. Teori ERG, Existence, Relatedness, Growth oleh Alderfer. 1. Existence need. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai, seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan, kondisi kerja, fringe, benefits. 2. Relatedness need. Kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, growth needs. Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kecakapan pegawai. Teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Ada 2 pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia, yaitu teori X berasumsi umumnya manusia tidak senang bekerja dan berusaha untuk menghindar jika mungkin. Pada umumnya, manusia ini harus diawasi dengan ketat, dipaksa, dan diberi hukuman untuk tujuan-tujuan organisasi. Pada umumnya, manusia ini tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, bahkan lebih sukar untuk diarahkan. Motivasi untuk seseorang menurut teori X hanya berlaku lower needs, kebutuhan tingkat dasar atau rendah. Teori Y dengan asumsi bahwa bekerja adalah kodrat manusia, bahwa manusia itu akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi karena sudah ada keterikatan terhadap organisasi. Manusia akan mengawasi dirinya sendiri dan akan berprestasi jika diberikan motivasi yang baik. Motivasi pada teori Y tidak hanya lower need, tetapi juga ada higher need. Teknik penggerakan. 1. Jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. 2. Usahakan agar orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. 3. Jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. 4. Jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapai tujuan. 5. Usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. 7. Tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. 8. Perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. 9. Berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. 10. Yakinkan bahwa
Setiap orang dengan bekerja baik dalam organisasi tujuan pribadi, orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Kebutuhan 5 dasar manusia. Terdapat 5 tingkat yang berbeda pada hierarki kebutuhan Maslow, mulai dari yang paling dasar hingga yang sifatnya kompleks. Hierarki Maslow umumnya digambarkan dalam bentuk piramida, di mana tingkat terendah piramida terdiri dari kebutuhan paling dasar, sedangkan kebutuhan yang paling kompleks ada di atas piramida. Setelah kebutuhan pada tingkat yang paling rendah terpenuhi, maka manusia beralih ke tingkat kebutuhan berikutnya. Maslow percayai jika kebutuhan serupa dengan naluri dan memainkan peran utama untuk memotivasi perilaku. Berikut 5 macam kebutuhan manusia dalam teori Maslow. 1. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi kelangsungan hidup, yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minum, tidur, dan bernapas. Selain pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Maslow juga memasukkan reproduksi seksual pada tingkat ini. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Kebutuhan lain pun menjadi sekunder hingga kebutuhan ini terpenuhi. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, security and safety need. Pada tingkat kedua ini, kebutuhan menjadi sedikit lebih kompleks, di mana kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan menjadi yang utama. Manusia ingin suatu kontrol dan ketertiban dalam hidupnya. Beberapa kebutuhan dasar manusia akan rasa aman dan keselamatan, yaitu keamanan keuangan, kesehatan, dan kebugaran, serta keamanan dari kecelakaan, cedera. Manusia pun akan termotivasi dan melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya dengan bekerja, menabung, pindah ke lingkungan yang lebih aman, dan lainnya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, love and belongingness need. Setelah kedua, kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka muncullah kebutuhan yang akan kasih sayang dan rasa miliki. Ini berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti persahabatan, keintiman, kepercayaan, penerimaan, serta memberi dan menerima kasih sayang. Dalam memenuhi kebutuhan ini, manusia akan terlibat dalam pertemanan, hubungan romantis, keluarga, kelompok sosial, dan lainnya. Penting bagi manusia untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain, untuk menghindari berbagai masalah seperti kesepian, depresi, kecemasan. Kebutuhan penghargaan, esteem need. Pada tingkat keempat ini, manusia memiliki kebutuhan akan penghargaan dan rasa hormat. Setelah ketiga kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka kebutuhan akan harga diri ini memainkan peran yang lebih menonjol untuk memotivasi perilaku manusia. Maslow membagi tingkat ini menjadi 2 kategori, yaitu harga diri yang berkaitan dengan martabat, prestasi, penguasaan, dan kemandirian, kemudian rasa hormat dari orang lain yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi. Orang yang mampu memenuhi kebutuhan ini cenderung merasa yakin dengan kemampuannya sehingga memiliki harga diri yang baik dan mendapat penghormatan dari orang lain. Sementara jika harga diri dan rasa hormat dari orang lain lebih rendah, maka akan mengembangkan perasaan rendah diri. Kebutuhan aktualisasi atau self-actualization need. Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat, mencari pertumbuhan diri dan pengalaman, serta menjadi segala sesuatu yang diinginkan. Pada tingkat ini, manusia akan melakukan yang terbaik semampu mereka. Namun, terdapat pendapat yang mengatakan jika aktualisasi diri ini sulit dijelaskan secara ilmiah karena penelitiannya didasarkan pada individu yang sangat terbatas. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia masing-masing dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya penyakit, hubungan keluarga, konsep diri, tahap perkembangan, struktur keluarga. Salah satu contohnya, Anda sebagai manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan demi konsep diri yang tinggi. Selain itu, kebutuhan juga akan terus meningkat seiring pertambahan usia Anda, mulai dari bayi hingga meninggal. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
Kalau ada salah kata, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.